Ya, serba-serbi, CSM, tahu bulat, musiman, dan yang lain. Di Minggu 17 Agustus tahun 2025. Jadi kita ini ya. Jadi ada yang unik di 17 Agustus ini, di mana IHSG kita menyentuh angka 8.017. Entah disengaja atau tidak, yaitu bahwa 80, apalah ini bulan 8, 17 ya 17 Agustus. Jadi bagi bangsa Indonesia 17 Agustus adalah angka keramat ya. Angka yang banyak diperingati karena hari kemerdekaan. Nah itu ya, ini kebetulan atau sengaja ya hanya Bandar yang tahu. Kemudian di tanggal 15 kemarin, tepatnya hari Jumat 2025, emiten banyak yang hijau, banyak yang merah, yaitu 464, sedangkan yang hijau 247. Yang tidak berubah 151, dan yang tidak bergerak atau tidak ada transaksi itu 116. Jadi total saham itu 968 emiten, di mana papan akselerasi 46 emiten. Nah ini ya keadaan asing, di mana net buy selama bulan Agustus kecuali tanggal 4 dan tanggal 8 Agustus. Selain itu hijau. Bahkan cukup tebal ya di hari-hari terakhir kemarin menjelang 17 Agustus, tebal. Di mana market kita juga bullish ya. Di bulan Agustus hanya 3 kali merah, lainnya hijau. Nah ini keadaan global dan regional, baik komoditi, currency, future, dan yang lain. Nah itu ya, kita ke serba-serbi. Ini makro manual ya. Jadi di mana penurunan terdalam di hari Kamis terjadi pada saham LPPS, CINT, PNSE. Ini yang di atas 10%, di mana PNSE itu mantul cuma 1,2%, jadi jauh dari keinginan kita yang 3%, di mana last price-nya di 3,7% minus. Kemudian CINT ini sempat 3,1%, sesuai rencana ya. LPPS 17,5%. Ya. Saya cuma ambil 13%, di mana lastnya 9,5%. Ya, ini punya Lipo ya, LPPS. Ya, 32% free float-nya untuk LPPS, SIN 18%, PNSE 8%. Nah, jadi yang di atas 10% ya cards-nya
lebih besar. CRSN, nah ini minus dalam malah naik, ya high-nya 9, DKHH tidak sesuai keinginan, NTBK malah lebih nyungsep ya. SL selis ini lumayan, GRPH lumayan naiknya, ranknya tinggi juga GRPH. Koci laju ya, ini baru IPO ya, kita tetap konsen yang minusnya di atas 10% ya, tentu saja sambil lihat chart ya dan ranknya tertinggi di GRPH, kemudian disusul LPPS ya, kemudian naik di KHH, NTBK, selis, GRPH. GRPH itu AVG-nya lumayan, AVG-nya 16,4 ya. Nah, itu ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah rank dalam kita mengambil CSM. Ranknya yang lebar kita ambil. Ya, itu. Oh ya, lihat chartnya ya. Lihat chartnya, kita pakai anu aja loh. Pakai IPOT aja. LPPS. Iya, bagus chartnya dari sideways. CHIN. Iya, CHIN. Suntikan akut. PNSE. Iya, PNSE. CRSN. Iya, CRSN naik. Naik. DKHH. Ya, DKHH. NTBK. Ini NTBK bangun dari tidur ya, selis. Bangun dari tidur juga, selis. GRPH. Ya, bangun juga dari tidur. Koci laju. Ya, itu ya. Itu CSM. Ya, ini makroka ya. Makroka di MA20 di mana GRPH itu menempati ranking pertama dalam hal average price. Kemudian EOTV, kemudian FIT, PEPRE, TOSK, JAS, SWID, NATO ya. Kita lihat chartnya.
GPRH, GRPH, GRPH. Ya. Diharapkan besok mantul dulu sebelum turun lagi nutup gap. IOTP. IOTP bagus ya hari pertamanya. Fit. Fit ya. Kemudian PPRE. PPRE, TOSK. Just Sweet. Sweet NATO. Kios. Ya. Itu dulu untuk yang makro K YMA 20. Ya. Saham ya, ini makro I ya. Makro I itu saham berdasarkan grup BUMN misalnya, Papa PP misalnya, HT misalnya. Terus apa lagi? Papa PP, Papa PP, HT, Lipo dan sebagainya. Nah, di sini yang baru on the fire LPPS ya. LPPS, kemudian KBLV, MPMA dan MLPL ya. Ini LPPS ya, pendatang baru 2 kali naik apa 3 kali naik ya. Terus MLPT udah tinggi banget karena 70 ribuan. KBLF masih di bawah 100. Oh, sudah nembus ya 132. LPPS yang di bawah 100. KBLV yang di atas 100. Link punyanya Excel. MLPL ya ini sama dengan MPPA. MPPA ya, itu 2. LPKR ya. Kemudian nah itu ya. Itu Lipo Group. Kita kemana lagi ya? Oh ya, coba kita ke makro, ke MA5. Ya, kita lanjutkan videonya ya. Nah, kita mencoba mencari larinya sektor ya. Sektor-sektor apa yang di hari H waktu trading itu menarik atau menonjol dibanding sektor-sektor yang lain. Sangat banyak variabel. Misalnya kita seperti ini ya. Sektor healthy. Ini lumayan menarik, tetapi kenaikannya tidak signifikan atau kecil-kecil ya. Persentasenya misalnya kurang dari 4% misalnya. Nah, kita abaikan. Kita cari sektor yang jalan dengan kenaikan yang katakanlah fantastis ya.
Misalnya, nah ini ya, teknologi. Ini naiknya lumayan fantastis, misalnya SIRIX 9%, DCI 6%, dan kenaikannya udah berhari-hari. Ya. Kios 5%, IRG 13%, MPIX 4%. Nah ini kenaikannya di atas 4% katakanlah. Nah kita pantau. Nah jadi sektor teknologi kita pilih. Nah seperti properti ini kurang ya. Momentumnya belum dapat. Terus misalnya sektor finance. Nah ini finance ya. GSMF naik 16%, kemarin 33%, ARA kemarin ya. LPPS sekarang 9%, kemarin 8%. Life kemarin ARA, sekarang ARA juga. Movin misalnya. Kemarin 10%, sekarang 24%. BBLD, IMJS. Ya. Nah itu sektor yang menonjol karena banyak yang naik dan kenaikannya di atas rata-rata. 16% mantap kan ya? 9%, 19%, 5%, 24%, 7%, 8%. Jadi jelas di sini kita pilih sektor finance yang pertama karena kenaikannya fantastis, dan kemudian sektor teknologi. Teknologi selain kenaikannya cukup fantastis, ini sektor di mana emitennya tidak terlalu banyak. Gitu ya. Kemudian sektor infrastruktur terkait dengan internet atau IT, teknologi ya. Misalnya data misalnya. KPLF, ARA, ya, Link 9%. Ya. Nah ini walaupun dia infrastruktur yang naik kenceng itu terkait dengan internet. Data center misalnya. Atau di sini ya wifi apa? Ya internet lah ya. Kabel-kabelan. Tapi kabel di sini fiber optik ya. Kemudian ya, ini yang sebelum saya belum dapat feel-nya itu sektor cyclical ya. Polu ya, uang, ASLC, Argo, PSKT ya. Jadi sektor cyclical kenapa saya belum ada feel ya? Karena memang sektor cyclical itu emiten yang paling banyak itu adalah di sektor cyclical. Nah, jadi kita konsentrasinya ke finance dan tekno. Ya, dari sini kita lihat. Finance dan tekno kalau kita untuk CSM ya. Tadi beli sore, jual pagi. B, S, J, P. Ya. Beli sore, jual pagi. Terus lagi, emiten di, misalnya ini sektor ya, sektor tekno. Nah, kita ambil 3 emiten yang kenaikannya fantastis dan volume fantastis. Jadi, katakanlah yang punya bobot 1 di sini. MLPT bobot 1, ya. DCI bobot 1, WIRG ini bobot 1, ya. Kemudian di KBLV ini bobotnya 1, Link bobotnya 2 misalnya. MLPT bobotnya 2,
GSMF bobotnya 2, IMJS bobotnya 1, Maya 3, IMJS 2, ini untuk yang cyclical ya. IMJS itu twin dengan IMJS. Mana IMJS? IMJS ini twin dengan IMAS ya. Nah, itu ya. ASLC 1 di sini ya. PSKT 2, VKTR 2, INKP 1, Tekim 1, ini juga twin, OKAS, SEMEL. Nah, itu untuk pelajaran. Jadi kita harus pandai-pandai memilih sektor yang lagi volatil atau lagi viral ya. Kita pilih yang ya pertama bobotnya 1, momentum sektor, terus bobotnya di bobot berapa posisinya seperti KPLP 1, IMAS IMJS 1, ya misalnya IMJS sama IMAS kita pilih IMJS misalnya. Nah itu ya, saya kira cukup. Ini hanya untuk drilling, jadi tidak mungkin dilihat tiap hari karena bukan teori. Ya, kita harus belajar teori ya. Kalau drilling ya berubah-ubah terus tiap hari. Tapi kalau teori, apapun yang naik, apapun yang viral akan tunduk pada sistem atau teori yang berulang. Teori itu ilmu yang dipelajari berdasarkan historis seorang trader atau investor dan lain-lain. Saya kira cukup ya untuk video ini. Salam sehat. Ya serba-serbi ya, CSM, tahu bulat, musiman, dan lain-lain.